Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 27 September 2023. Sari berita penting, Ombudsman NTT apresiasi pelayanan kesehatan di RSUD Bajawa. Pemerintah Kabupaten Ende gencar lakukan intervensi perluasan lahan kopi dan peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Dalam upaya memantau pelayanan obat di apotik RSUD di Nusa Tenggara Timur, Ombudsman NTT melakukan kunjungan, salah satunya di RSUD Bajawa. Laporan Foranda Garus. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Daris Bedadaton juga mendapatkan informasi bahwa para pasien yang menggunakan BPJS tidak pernah mengeluarkan uang sendiri untuk membeli obat meskipun di luar rumah sakit. Dia menjelaskan praktik ini telah diatur secara resmi dalam SOP nomor 192/SPO/PNJ RSUD Bajawa /2/2023 tanggal 14 Februari 2023 mengenai pengembalian biaya pembelian obat dan BMHP bagi pasien JKN atau KIS di apotik luar RSUD Bajawa. Kami hanya ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, terutama instalasi farmasi dan apotik, telah menyiapkan obat bagi pasien BPJS sebagaimana pedoman Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diatur dalam Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman Jaminan Kesehatan Nasional. Dia melanjutkan hal ini sebagai wujud nyata pemerintah hadir memberi jaminan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Darius menegaskan bahwa apotik RSUD wajib menyediakan semua jenis obat sesuai dengan formularium nasional dan para pasien tidak harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli obat karena semua obat sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jika obat yang diresepkan kosong di apotik RSUD, pasien diperbolehkan untuk membeli obat di apotik lain di luar rumah sakit dan membawa kwitansi pembelian obat ke rumah sakit untuk mendapatkan penggantian uang sesuai dengan kwitansi tersebut. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di Kabupaten Ngada oleh karena rumah sakit tersebut telah mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman Jaminan Kesehatan Nasional khusus ketersediaan obat. Hal mana pasien di rumah sakit tersebut ketika saya wawancarai ada yang memang membeli obat sendiri di luar apotik rumah sakit, namun uang untuk membeli obat tersebut dikembalikan oleh rumah sakit dengan jumlah yang sama seperti harga obat di luar apotik rumah sakit. Adapun hal lain yang dibicarakan oleh Ombudsman Nusa Tenggara Timur dalam pertemuan bersama manajemen RSUD Bajawa yakni terkait penggunaan surat keterangan tidak mampu bagi pasien tanpa jaminan yang tetap dilayani rumah sakit. Dia juga berharap validitas pendataan masyarakat kurang mampu oleh instansi terkait agar semua tercover JKN atau KIS. RRIND Veranda Garus melaporkan. Anggota DPR RI Juliet Sutrisno Laiskodat dari fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian dan bantuan bibit pala dan buah bagi kelompok tani di Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Wula. Kepala Desa Hobotua Kecamatan Liau Timur Kabupaten Ende Usman Poka mengatakan kehadiran server SIS-KUDES merupakan satu hal yang baik dan kebahagiaan bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Ende. Kades Usman mengatakan kehadiran server SIS Kita beralih ke berita selanjutnya. Dengan melihat potensi pasar komoditi kopi yang tinggi saat ini, pemerintah Kabupaten Ende gencar lakukan intervensi perluasan lahan kopi dan peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima.
Jadi untuk kita di Ende, total secara keseluruhan yang kita intervensi, baik dari dana APBN, dana provinsi, dan APBD. Untuk Kabupaten Ende, total luas lahan yang diintervensi baik melalui dana provinsi maupun APBN mencapai 8.866 hektar lebih. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Franciscus Saveris Duki kepada RRI menjelaskan, melalui petugas penyuluh lapangan yang biasa disebut Menteri Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende gencar lakukan pendampingan dan intervensi perluasan serta peremajaan tanaman kopi. Hal ini merupakan upaya Pemkab Ende memenuhi tingginya permintaan pasar akan kopi flores. Salah satunya berasal dari Kabupaten Ende, baik di level nasional maupun internasional. Ende sendiri saat ini memiliki 9.628.000 lebih pohon kopi yang berproduksi, dengan hasil penjualan mencapai 94 miliar rupiah lebih setiap tahunnya. Untuk harga kopi seri, kopi basah, jadi kita masih ambil yang harga 5.000 kemarin. Bahkan ada juga 4.000 tergantung kepada pelaku pasar. Kopi-kopi masih buah itu, kita bisa menghasilkan uang untuk marginnya itu 94.372.566.800 rupiah per tahun. Jadi cukup besar. Dengan besarnya potensi komoditi kopi, lanjut Frans, Bupati Ende sendiri di berbagai kesempatan terus menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Bea Cukai Maumere, PT Pelindo Cabang Ende, dan unsur terkait lainnya, yang khusus membahas rencana ekspor kopi langsung dengan nama Kopi Kelimutu Ende. Dari 21 kecamatan yang ada, Kelimutu, Lepembusu, Kelisoke, dan Dona Timur merupakan wilayah dengan tingkat produksi paling banyak, dengan luas lahan yang tertinggi. Yang tertinggi kita itu di Kecamatan Kelimutu, yang kita pengembang Kecamatan Kelimutu, Lepembusu, Kelisoke, Dona Timur, dan kecamatan-kecamatan lain yang itu. Menyinggung soal varietas kopi, Frans kemukakan Ende hanya memiliki 2 jenis kopi, yakni Arabica dan Robusta, di mana permintaan tertinggi adalah jenis Arabica, yang juga merupakan jenis paling banyak yang ditanam petani kopi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan, laporan Lady Badin. Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake mengungkapkan bahwa kondisi stunting di NTT terus menurun setiap tahunnya, baik berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI dan juga berdasarkan metode elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, Provinsi NTT dalam waktu 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan stunting yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 43% menurun menjadi 37,8% di tahun 2021 dan di tahun 2022 turun menjadi 35,3%, dan sementara itu data real operasi timbang selama 5 tahun dengan metode elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat ini menunjukkan penurunan stunting yang signifikan dengan cakupan balita yang ditimbang rata-rata mengalami peningkatan 10,2% setiap tahunnya, diawali 37,6% di tahun 2018 dan saat ini sudah mencapai 98,6% jumlah bayi yang ditimbang. Berdasarkan hasil survei SSGI Provinsi NTT dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada 2019 itu adalah sebesar 43%, turun menjadi 37,8% di tahun 2021 dan 35,3% di tahun 2022. Ayodia Kalake juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen dalam penekanan penurunan stunting di NTT dengan menetapkan prevalensi stunting sebagai salah satu indeks kerja utama. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Anggota DPR RI Juliet Sutrisno Laiskodat dari fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian dan bantuan bibit pala dan buah bagi kelompok tani di Kabupaten Ende. Bantuan diberikan melalui aspirasi
anggota DPR RI tersebut dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Anggota DPR RI Juliet Sutrisno Laiskodat mengatakan setiap tahun pihaknya mendapatkan bibit melalui aspirasi. Tahun 2023, Juliet Laiskodat mendapatkan 60.000 bibit dari berbagai jenis buah dan bibit pala. Kemudian menggabungkan dengan aspirasi yang sama dari Wakil Ketua MPR RI sebanyak 100.000 bibit sehingga total bibit tanaman yang akan disalurkan melalui aspirasi anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI tahun 2023 untuk kelompok tani di Kabupaten ini sebanyak 160.000 anakan tanaman. Juliet Laiskodat menjelaskan selanjutnya penropingan bibit pala dan buah untuk kelompok tani di Kabupaten Ende akan dilakukan secara berkala dan bantuan anakan tanaman tersebut didatangkan langsung kemudian terdistribusi ke sejumlah kelompok tani sesuai data dari petugas di lapangan sehingga jenis tanaman yang disalurkan tepat sasaran untuk dibudidayakan oleh kelompok tani. Pemberian bibit pala dari anggota DPR RI Juliet Sutrisno Laiskodat kepada kelompok tani berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri Ende pada Senin 25 September 2023. Dalam acara kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan RHL oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mitra Kerja Komisi 4 DPR RI bersama Balai Pengelolaan Das Kupang. Bantuan anakan tanaman buah-buahan dan pala ini hasil perjuangan anggota DPR RI Juliet Sutrisno Laiskodat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain tanaman buah-buahan, anggota DPR RI Juliet Laiskodat juga berjuang untuk kebutuhan masyarakat seperti alsina untuk kelompok tani, kemudian bantuan di bidang peternakan, perikanan maupun sosial lainnya. Sejak 20 September sampai dengan 26 September 2023, Perum Bulog Cabang Ende telah menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua dari pemerintah bagi keluarga penerima manfaat KPM di 15 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ende. Laporan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang Ende, Peter Edehaan, kepada RRI mengatakan 15 kecamatan yang sudah menerima bantuan pangan beras ini, diantaranya Kecamatan Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur, Ndona, Kelimutu, Ende Utara, Lepembusu Kelisoke, Leo Timur, Maukaro, Nangapenda, Ndona Timur, Dori, Wawaria, dan Wolojita. Dijelaskan, total beras yang sudah disalurkan itu untuk 15 kecamatan ada sebanyak 167.370 kg. Menurutnya, penyaluran bantuan pangan beras periode September ini terbilang sangat cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Semuanya berjalan lancar dan aman. Untuk kendala di lapangan tidak ada, semua berjalan lancar. Saat ini untuk alokasi September ini sudah 15 kecamatan ini sudah termasuk cepat. Ia melanjutkan, dengan dibagikan bantuan beras ini, masyarakat juga sangat berterima kasih karena dengan bantuan tersebut bisa meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan beras sehari-hari. Ditambahkan, untuk 6 kecamatan lainnya yang belum mendapatkan bantuan pangan beras dari pemerintah, pihaknya menargetkan paling lambat 30 September 2023 semuanya sudah disalurkan ke masing-masing kecamatan. Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Rabu 27 September 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.